Ya, pemirsa, tepat di tanggal 22 Juni 2021 ini, DKI Jakarta telah menginjak usia 494 tahun begitu. Jakarta sebagai parameter Indonesia dan juga etalase Nusantara, dan banyak juga negarawan dan calon Presiden Republik Indonesia lahir dari DKI Jakarta. Lalu bagaimana dengan momentum HUT Jakarta di tahun ini, yang notabene kita lihat Gubernur DKI Jakarta tahun ini masih menjabat Bapak Anies Baswedan. Kita akan membahas tema yang sangat menarik hari ini, Jakarta Pilpres dan juga Anies Baswedan ya di Bursa Pilpres 2024. Telah terhubung dengan link Zoom meeting kita Bapak Arief Nurul Imam selaku analis politik dan juga Direktur Indo Strategi Research and Consulting. Assalamualaikum Pak Arief. Waalaikumsalam, selamat siang pemirsa Sultan TV. Selamat siang, sehat-sehat Pak Arief? Alhamdulillah sehat. Baik, aktivitas sedang di mana, di Jakarta atau di kampung halaman? Saya lagi di Jogja, Mbak. Baik, Pak Arief, mungkin sebelum kita ke tema bahasan kita, barangkali ada yang ingin diucapkan dulu dalam momentum HUT DKI Jakarta tahun ini, silakan. Saya sebagai bukan warga Jakarta, tetapi saya banyak beraktivitas di Jakarta, mengucapkan HUT Jakarta yang ke-494. Jakarta adalah ibu kota dan menjadi milik seluruh rakyat Indonesia, karena itu akan menjadi sorotan dari semua warga Indonesia. Sekali lagi selamat HUT Jakarta yang ke-494. Baik, kalau lihat perubahan DKI Jakarta Pak Arief, dan kalau kita lihat dari usianya juga ini sudah terbilang sangat tua begitu ya, sudah ratusan tahun. Bagaimana perubahan dan juga perkembangan DKI Jakarta dari tahun ke tahun? Saya kira Jakarta sebagai pusat ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia tentu terjadi perubahan yang cukup besar, tidak hanya dilihat dari fisik tetapi juga sosial ekonomi politik. Kalau kita lihat dari sisi fisik, tentu saja Jakarta tiap tahun akan bertambah deretan gedung pencakar langit, terus kemudian mempersolek dengan taman-taman kotanya, dengan hiasan-hiasan lampu kota. Tentu itu sebuah perkembangan yang kasat mata dapat dilihat oleh publik. Secara ekonomi politik maupun sosial, Jakarta adalah barometer, bahkan menjadi tumpuan para politisi untuk meniti karir di jenjang politik di tingkat nasional. Karena itu Jakarta menjadi strategis bagi para tokoh politik untuk muncul atau membuktikan diri bahwa mereka mampu. Karena itu jabatan Gubernur Jakarta menjadi strategis dan menarik sebagai batu loncatan atau sebagai pembuktian diri kepada publik untuk masuk di jenjang politik selanjutnya, entah menjadi presiden atau wakil presiden. Karena itu juga sering disebut Gubernur Jakarta adalah RI 3. Jadi setelah presiden, wakil presiden, gubernur DKI Jakarta. Kira-kira begitu Mbak sebagai pembuka diskusi siang hari ini. Baik, ini menarik ya, menjadi RI 3 bahkan begitu. Ya, Pak Arief, kalau setuju atau tidak ketika misalnya tadi sebetulnya sudah disinggung sedikit oleh Pak Arief, apakah ketika kita melihat Indonesia secara luas, artinya kita juga melihat Jakarta sebagai cerminan dari negara Indonesia itu sendiri? Saya kira kalau kemudian untuk memotret secara komprehensif sih tidak semua, tetapi Jakarta bisa merepresentasikan Indonesia karena di sana ada banyak beragam suku warga masyarakat tinggal di sana, ada banyak kepentingan di sana, ada menjadi pusat budaya, ekonomi, politik dan sebagainya, sehingga bisa menjadi minimal representasi secara makro bahwa Jakarta adalah potret kecil dari Indonesia. Baik, selain mungkin kalau kita lihat tahun ini untuk Jakarta sendiri, ini ada sosok Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Tadi juga sudah sempat disinggung oleh Pak Arief sedikit bahwa jabatan Gubernur DKI Jakarta ini sangat strategis untuk kemudian melaju nanti ke Bursa Pilpres 2024. Seperti apa Pak Arief melihat sosok Bapak Anies Baswedan? Saya kira kinerja Pak Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta secara politik bisa memanfaatkan jabatan gubernur itu untuk mengerek elektabilitas.
terbukti dari banyak lembaga survei yang merilis hasil survei bahwa posisi Gubernur Jakarta hari ini ada di peringkat 2 atau 3 dalam bursa calon presiden di 2024. Artinya kalau kita baca secara kebijakan, suka atau tidak suka, Anies banyak mendapat apresiasi publik, terutama publik-publik yang sepakat dengan kebijakan Anies. Artinya menjadi salah satu kandidat terkuat nanti Pak Arief untuk maju dalam bursa Pilpres 2024? Saya kira bukan soal terkuat, tetapi kemampuan Anies dalam mengelola jabatan gubernur untuk mengerek elektabilitas sehingga jadi daya tawar politik, itu yang saya kira menjadi kecanggihan Anies Baswedan dalam mengelola jabatan tersebut. Selain tentu saja secara kebijakan dia harus menunjukkan improvisasi dan terobosan sehingga bisa berdampak terhadap kepercayaan publik dan ujungnya adalah elektabilitasnya tinggi sehingga dia bisa masuk dalam bursa capres di 2024. Ya, baik Pak Arief, artinya apakah kemudian Jakarta juga ini sudah berhasil mendongkrak nama Anies Baswedan begitu? Saya kira siapapun gubernur Jakarta tentu akan secara elektabilitas akan naik. Kita sudah tahu bahwa Jokowi bisa jadi presiden karena menjabat gubernur DKI Jakarta. Karena sekali lagi Jakarta adalah panggung besar yang menjadi sorotan publik seluruh rakyat Indonesia sehingga jabatan itu strategis dan untuk mendongkrak popularitas maupun elektabilitas amat sangat mudah. Terus kedua, Jakarta adalah barometer politik. Ketika seorang gubernur Jakarta siapapun juga mampu menunjukkan kinerja dengan baik, tentu itu akan menjadi apresiasi publik tidak hanya masyarakat Jakarta tetapi masyarakat seluruh Indonesia. Ini tentu keuntungan politik yang bisa diambil oleh siapapun juga, tidak hanya seorang Anies Baswedan tetapi siapapun juga yang minimal bisa memaksimalkan fungsi dan peran dan tanggung jawabnya sebagai gubernur Jakarta. Saya kira begitu. Ya, baik Pak Arief, kalau bicara soal elektabilitas dan juga popularitas begitu, selain sosok Anies Baswedan mungkin ada lagi sosok lainnya yang barangkali juga mendekati sosok Anies Baswedan, Pak Arief? Saya kira ada banyak calon kepala daerah calon presiden yang berasal dari kepala daerah. Misalnya Ganjar Pranowo itu kan juga elektabilitasnya bagus. Dia memimpin Jawa Tengah, cuma memang secara sorot nasional menjadi tidak seseksi Jakarta. Tetapi hari ini Anies dan Ganjar selisihnya tipis lah, kisaran 1-2%. Kedua calon presiden, bakal calon presiden ini sama-sama menjabat gubernur, yang satu Jakarta, yang satu Jawa Tengah. Tetapi kalau kemudian masuk dalam bursa capres, kelemahan kedua tokoh ini tidak memiliki partai politik sehingga mau tidak mau harus menggandakan popularitas maupun elektabilitas sehingga dilirik oleh partai politik untuk diusung dalam bursa capres 2024. Kira-kira begitu, Pak. Baik. Nah, kalau kita lihat sosok Pak Anies Baswedan juga Pak Arief, ini juga kalau kita lihat dari aktivitasnya, kemudian juga media sosialnya yang begitu aktif untuk Pak Anies Baswedan itu sendiri, apakah kemudian Pak Anies juga ini sudah tidak hanya menjadi sosok yang memang elektabilitasnya tinggi, kemudian apakah cukup dekat juga dengan para kaum milenial kalau Pak Arief lihat? Kalau kita baca survei Litbang Kompas beberapa minggu lalu, Anies Baswedan itu paling banyak dipilih di usia 24 sampai 40 tahun. 40 sampai 60 tahun. Terus sebanyak 42%. Terus 24 sampai usia 40 tahun 39,4%, di usia di bawah 23 tahun 18,5%. Kalau kita lihat data Litbang Kompas ini artinya Anies lebih diterima di kalangan tua di atas usia 40. Kelemahan Anies Baswedan ini memang gaya komunikasi politiknya mungkin terlalu intelek sehingga di gaya-gaya di anak-anak milenial kurang bisa dicerna. Ini salah satu PR Anies Baswedan agar bisa menyasar ceruk pemilih milenial.
Baik, kalau kita kaitkan dengan momentum HUT DKI Jakarta, Pak Arief, apakah kemudian ada survei atau barangkali nama Anies Baswedan ini berapa kali disebut dan juga berapa kali muncul begitu di kanal-kanal media sosial dan juga awak media massa kita? Saya kira itu yang punya data lembaga riset media yang bisa men-tracking berapa kali jumlah Anies Ya. Baswedan muncul, terus kemudian isunya tentang apa itu perlu tracking riset. Tetapi kalau dibanding capres lainnya, saya kira Anies juga termasuk gubernur yang sering dikutip media. Baik, menyoal tadi tingginya elektabilitas dan juga popularitas Anies Baswedan begitu, apakah hal apa kemudian yang harus terus dijaga dan juga harus terus dirawat oleh Bapak Anies Baswedan untuk terus mungkin apa mempertahankan elektabilitasnya, popularitasnya sehingga nanti bisa terus mendongkrak tinggi elektabilitas hingga ke bursa Pilpres 2024, Pak Arief? Saya kira ada beberapa hal seorang Gubernur Jakarta Anies Baswedan ketika memiliki proyeksi politik untuk masuk dalam bursa Pilpres 2024. Pertama adalah mempertahankan dan meningkatkan kinerja selama menjadi gubernur. Saya kira Anies harus membuat banyak terobosan lagi agar terobosan itu bisa bermanfaat bagi publik dan kemudian mendapat apresiasi masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan publik dan ujungnya adalah elektabilitas. Kedua, saya kira gaya komunikasi politik Anies Baswedan saya kira yang perlu diturunkan dari menengah ke atas karena masyarakat kita paling banyak menengah ke bawah ini agar lebih mudah dicerna di publik sehingga Anies bisa lebih familiar dan bisa diterima kelas menengah ke bawah. Kira-kira begitu, Mbak. Baik, dan masih ada cukup panjang waktu begitu ya Pak Arief untuk terus mendongkrak Saya kira elektabilitas. durasi waktu 3 tahun masih cukup waktu untuk menyiapkan di 2024 untuk Pak Anies dan Pak Ganjar tentu saja mau tidak mau harus mendongkrak elektabilitas karena mereka hari ini tidak disokong oleh partai politik atau harus membangun kedekatan diri dengan para elit politik. Kira-kira begitu, Pak. Baik, kalau dari kacamata Pak Arief sendiri dan juga research yang mungkin sudah dilakukan oleh Pak Arief, apakah kemudian sudah ada komunikasi politik begitu dari Bapak Anies Baswedan untuk kemudian mendekati partai politik tertentu? Sudah ada atau belum, Pak Arief? Kalau saya pernah diwawancara di media nasional, dibahas juga di kanalnya Bung Refli Harun itu, Anies memiliki kedekatan dengan petinggi partai politik, antara lain Nasdem. Kita tahu Anies Baswedan adalah salah satu pendiri Nasional Demokrat, ormas yang kemudian bertransformasi menjadi Partai Nasdem. Anies juga memiliki kedekatan dengan Surya Paloh sehingga sangat mungkin Anies diusung oleh Partai Nasdem. Kedua, Anies juga memiliki kedekatan dengan Partai Keadilan Sejahtera di mana kita bisa lihat minimal dalam pilkada kemarin Anies didukung oleh PKS dan kemudian dalam kebijakan di DPRD Anies banyak di backup oleh PKS. Mungkin yang partai lainnya antara Demokrat karena Demokrat juga memiliki kepentingan untuk menaikkan AHY untuk menjadi wapres sehingga bisa menjadi pendukung Anies ketika terjadi berpasangan antara Anies maupun AHY. Anies berpasangan dengan AHY. Keempat, PAN ada kemungkinan Anies juga didukung oleh Partai Amanat Nasional karena secara psikologis yang saya lihat Anies memiliki kedekatan dengan PAN kalau dilihat dari basis kulturalnya. Saya kira ada 4 partai itu yang potensial mengusung Anies yang bisa dilakukan komunikasi secara intens dan membangun kedekatan diri dengan para petinggi partai tersebut. Baik, ada Partai Nasdem, Demokrat, kemudian PAN, begitu PKS begitu ya Pak Arief ya, yang kemudian cukup di-tracking dan juga dekat dengan Bapak Anies Baswedan. Oke, untuk tanggapan Pak Arief sendiri, apakah kemudian
seringkali kebijakan-kebijakan Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan juga ini kerap kali dibenturkan juga dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat atau nasional. Tanggapan Pak Arief, apakah kemudian ini menguntungkan Bapak Anies Baswedan atau justru merugikan? Saya kira ketika kebijakan Pak Anies Baswedan kemudian dibenturkan atau diperbandingkan dengan kebijakan nasional itu tentu tidak mesti tepat karena antara kebijakan nasional dan kebijakan daerah tentu akan berbeda. Tetapi ini memang permainan di media sosial, para buzzer sering membenturkan antara kebijakan Jokowi dengan kebijakan Anies. Tetapi secara politik yang saya lihat justru Anies diuntungkan karena akan menjadi diferensiasi politik bagi Anies Baswedan dan menjadi magnet tersendiri ketika itu semakin dibenturkan. Apalagi kebijakan tersebut dinilai publik lebih baik. Baik, Pak Arief, kalau boleh diprediksi dari 3 tahun menuju Bursa Pilpres 2024, apakah kemudian elektabilitas Anies Baswedan akan terus meningkat atau tetap? Saya kira ada PR bagi Anies ketika Anies Baswedan sudah tidak menjabat lagi gubernur. Karena 2022 Anies Baswedan tidak memiliki panggung politik lagi. Yang harus dilakukan Anies Baswedan adalah bagaimana merawat elektabilitas agar minimal tidak turun atau tergerus. Bahkan kalau bisa naik, itu salah satu PR besar bagi Anies Baswedan, sehingga stamina politik, energinya politik terjaga sampai 2024, terutama elektabilitas minimal tidak turun, bahkan kalau bisa terus mengerek naik. Ini PR besar bagi Anies Baswedan kalau mau 2024, karena masih ada jeda sekitar 2 tahun, sehingga ketika misalnya dia tidak memiliki jabatan, apakah kemudian elektabilitas masih tinggi atau justru akan terjadi penurunan. Karena di Indonesia biasanya tokoh publik yang sudah tidak memiliki jabatan publik pelan-pelan akan ditinggal oleh media, kemudian dilupakan oleh publik. Saya kira begitu, Mbak. Oke, terima kasih banyak Pak Arief Nurul Imam yang sudah meluangkan waktunya bersama pemirsa Sultan TV selaku analis politik dan Direktur Indo Strategi Research and Consulting. Terakhir, apa closing statement yang ingin disampaikan oleh Pak Arief terkait dengan HUT Jakarta dan juga untuk Anies dan juga Bursa Pilpres 2024? Sekali lagi, Jakarta adalah ibu kota dan karena itu Jakarta menyangga banyak beban baik ekonomi, sosial, budaya, politik, dan menjadi barometer politik nasional. Selamat kepada Jakarta dalam HUT yang ke-494. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Arief Nurul Imam yang sudah bergabung. Sehat selalu Pak, selamat beraktivitas kembali. Selamat beraktivitas, Mbak. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Arief dan selamat ulang tahun untuk DKI Jakarta ke-494 tahun. Dan mudah-mudahan tadi bahwa sosok Anies Baswedan ini sangat lekat dengan DKI Jakarta dan semoga kita doakan yang baik-baik saja untuk DKI Jakarta, untuk Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan. Terima kasih pemirsa Sultan TV atas kebersamaan Anda. Nanti tentunya kita akan kembali lagi dalam berita Sultan lainnya. Akhir kata, saya Dea Linta Mungi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.